tidak pernah mengalami bertemu sama beliau. Jadi saya hanya menyampaikan cerita-cerita dari paman-paman, dari orang tua tentang beliau. Saya sendiri 1960 baru lahir, 1900. Jadi saya tidak mengalami bertemu dengan beliau. Yai Hamid Baidowi memang dilahirkan di Jawa Tengah sekitar tahun 1898 itu Masehi. Jadi beliau adalah salah satu menantu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, dan beliau salah satu juga pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng. Jadi setelah Hadratus Syekh, kemudian Yai Wahid, Yai Karim, kemudian Yai Ahmad Baidowi. Mungkin beliau sementara ini satu-satunya pengasuh Tebu Ireng yang bukan Duriah. Jadi menantu. Yang lainnya kan setelah itu kan Duriah semua. Ya. Perlu saya sampaikan juga ya bahwa beliau itu orang yang sangat tawadhu kepada gurunya. Jadi salah satu bentuk ketawaduan beliau diantaranya itu adalah beliau kan punya putra, banyak putranya. Ada Pak Muhammad Baidowi, kemudian ada Pak Hamid Baidowi, kemudian ada Pak Mahmud, kemudian habis itu ibu saya, kemudian ada Pak Mahmad Baidowi yang depan pondok itu juga, kemudian yang sama Bu Nyai Aisyah itu Pak Khalid Baidowi, dan seterusnya. Salah satu ketawaduannya itu kepada gurunya itu ya, kalau mungkin sekarang itu bisa dibilang lucu juga ya. Jadi putranya beliau itu marah dan seumpama nakal dan lain-lain, atau mau harusnya dimarahin atau enggak, itu beliau itu mengingatnya, anak ini adalah putunya guru saya lah. Karena putranya beliau itu adalah cucu Hadratus Syekh, itu beliau itu kalau mau dukani putranya itu, beliau itu mengingatnya, ini cucu guru saya, sampai segitunya. Jadi ya bisa dibayangin lah artinya gitu. Ya namanya anak ada yang nakal dan lain-lain, itu beliau itu gitu. Cucunya guru saya, sama gitu. Dan yang luar biasa lagi menurut saya, salah satu dari beliau itu syukurnya, perasaan syukur, sering gimana, alhamdulillah, sering yang diucapkan itu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dan itu bisa tercermin dari nama-nama putra beliau, Muhammad, Hamid, Mahmud, kemudian Mahmad. Itu kan dari huruf Hamad itu tadi Muhammad, Hamid, kemudian apa? Mahmud, Mahmad. Ibu saya itu awalnya itu mau diberikan nama Hamidah, tapi nggak jadi, nggak tahu, nggak jadinya itu karena apa? Karena Bunyai Ahmad Baidowi nggak setuju atau gimana dan lain-lain, nggak tahu. Tapi yang jelas itu saya ingat dawuhnya ibu saya itu awalnya itu mau dinamakan Hamidah, Hamidah, sampai segitunya. Jadi beliau sangat bersyukur, sangat tawadhu, dan sama putra-putranya dan cucu-cucunya Hadratus Syekh.
salah satu di antaranya itu yaitu pergantian dari Yai Ahmad Baidowi kepada Kiai Kholek. Pada waktu itu Kiai Kholek saya pingin oh ya monggo silahkan, gitu. Langsung dianukan. Ya alhamdulillah kalau putranya Hadratus Syekh pingin untuk itu. Jadi itu beliau itu kan dulu itu dari HIS ya, SD zaman Belanda dulu kan, kemudian mondok di mana itu lupa saya, ada beberapa pondok yang kemudian mondok di Tebuireng. Setelah di Tebuireng kemudian sama Hadratus Syekh belajar di Al-Azhar di Kairo. Jadi tentunya dengan pada waktu itu sudah ke perguruan tinggi yang cukup terkenal kan, Al-Azhar. Tentunya ya pengetahuan atau metode dan lain-lain juga sudah beliau kuasai. Ini katanya, saya nggak tahu sendiri. Beliau itu bisa menulis kanan dan kiri. Jadi katanya ngajar itu yang kanan itu pakai tulis Arab, yang kiri pakai tulis bahasa Indonesia. Jadi gitu. Saya nggak bisa bayangkan ya itu ya. Entah itu benar atau enggak, saya nggak tahu. Jadi sampai segitunya. Jadi biar bisa apa ya istilahnya itu memecah konsentrasinya itu di gini kan, artinya kan gitu ya. Otak apa itu, otak kanan atau otak kiri itu ya. Iya, berbarengan, bukan satu-satu. Berbarengan. Yang kanan nulis Arab, yang kiri nulis bahasa Indonesia. Padahal kita aja yang satu buat lingkaran, yang satu buat kotak, itu nggak bisa. Coba aja sampai segitiga atau sama segitiga sama kotak gitu ya. Nanti kan lah sudah susah sekali, apalagi nulis. Dan dari beliau, insya Allah mungkin sama Yai Wahid itu, sehingga sistem pendidikan di Tebuireng itu yang awalnya itu Bandongan, kemudian Sorokan, itu ada diklasikalkan, ada kelas-kelasnya itu tadi. Itu yang saya tahu itu. Jadi ada model, ada perombakan, ada pengelompokan jadi klasikal itu tadi. Sebetulnya Yai Ahmad Baidowi itu juga begitu, sama dengan Yai Adlan Ali. Yai Adlan Ali itu kan juga pendekar sebetulnya, tapi tidak menunjukkan kependekarannya, ketutup sama keilmuannya. Yai Ahmad Baidowi itu juga begitu, katanya itu pendekar sebetulnya itu, tapi tidak anukan untuk itu. Jadi sama dengan Yai Adlan berarti. Kan nggak terkenal kan Yai Adlan itu, wah dungdeng dan lain-lain itu enggak. Tapi luar biasa Yai Adlan itu. Ya kalau teladan ya itu tadi. Salah satunya itu bagaimana bersikap kepada guru ya. Salah satu putri beliau yang sama punyai Aisyah itu adalah ibu saya, Ruqayyah, dan saya salah satu putra dari Bu Ruqayyah itu tadi. Mungkin salah satu juga mungkin contoh dari ketawaduan beliau kepada gurunya, itu yang menjodohkan ibu saya dengan bapak saya itu Hadratus Syekh, yang mengakatkan juga Hadratus Syekh. Dan jadi sampai segitu jalah beliau itu kepada Duri Hadratus Syekh.